selaku host kita. Tapi kalau sebut lagi jangan MH ya, MR saya. Kali ini kita akan mengikuti presentasi yang akan disampaikan oleh Pak Jafar. Namun sebelumnya Pak Jafar, saya sapa dulu mentornya kita, Pak Jafar. Assalamualaikum Ibu Salama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersedia dan sempat dan bisa masuk di Zoom meeting kita pada siang hari ini, mendampingi Saudara Jafar dalam pelaksanaan seminar. Karena tanpa Ibu, tanpa mentor, tidak bisa dilaksanakan seminar. Terima kasih banyak sekali lagi. Baik, kita ke Pak Jafar. Pak Jafar, paparannya Pak Jafar, cukup perkenalkan nama saja, kemudian langsung bacakan kegiatan, tahapan kegiatan, dan nilai terkait. Sampai itu aja ya, Pak Jafar ya. Siap, Pak. Lihat maksimal 15 menit untuk paparannya. Silakan Pak Jafar mulai dari sekarang. Silakan di share screen ya. Ya, Pak. Jangan lupa direkam. Izin Pak, share screen. Kelihatan Pak? Ya. Ya. Terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Arhan Firdaus SP selaku penguji, yang saya hormati Bapak Muiz SHMM selaku coach sekaligus moderator pada kegiatan hari ini. Yang saya hormati Ibu Nining selaku host, dan yang saya hormati serta saya banggakan Ibu Salama MAPD selaku mentor saya. Terima kasih banyak Bu telah menyempatkan waktu meskipun dalam kondisi yang sesibuk-sibuknya. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Jafar, Sarjana Pendidikan, Unit Kerja SDN Negeri 1 Maibua, peserta Latsar CPNS golongan 3 Angkatan 91 Kabupaten Toli-Toli tahun 2021, kelompok 4, nomor urut daftar hadir 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya dengan judul Peningkatan Kemampuan Membaca Siswa kelas 1 dan 2 melalui media pembelajaran variatif di SDN 1 Maibua. Adapun isu yang saya angkat terkait judul tadi, yaitu masih banyaknya siswa kelas 1 dan 2 yang belum lancar membaca, sehingga saya didapatkan gagasan isu berupa peningkatan kemampuan membaca siswa melalui media pembelajaran variatif, yang kemudian saya mengangkatnya menjadi rancangan aktualisasi dengan judul Peningkatan Kemampuan Membaca Siswa kelas 1 dan 2 melalui media pembelajaran variatif. Pada rancangan kegiatan yang saya buat ini ada 5 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan melakukan persiapan rancangan kegiatan aktualisasi. Tahapan kegiatannya ada 3, terdiri dari melakukan konsultasi dengan kepala sekolah dan berkoordinasi dengan rekan guru. Yang kedua, melakukan diskusi dengan rekan guru atau teman sejawat tentang media yang akan digunakan. Yang ketiga, menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran RPP sesuai media yang digunakan. Adapun outputnya yaitu tersampainya hasil konsultasi dan koordinasi. Yang kedua, tersampainya kesepakatan media yang akan digunakan. Terus yang ketiga, tersusunnya RPP yang akan digunakan. Keterkaitan nilai dasarnya ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Serta kedudukan dan peran PNS, yaitu Wall of Government. Lanjut, kegiatan kedua, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan gambar. Tahapan kegiatannya
meliputi menyiapkan bahan, memberi petunjuk langkah-langkah kerja, melakukan kegiatan, penggunaan media pembelajaran, terus melakukan evaluasi. Outputnya media kartu gambar, hasil penjelasan langkah-langkah kerja, terus terciptanya suasana belajar yang menyenangkan, dan yang terakhir hasil kerja siswa. Terkaitan nilai dasarnya yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sementara peran dan kedudukan ASN yaitu pelayanan publik. Lanjut kegiatan selanjutnya, kegiatan ketiga, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan audio visual. Tahapan kegiatannya, yang pertama melakukan konsultasi dengan kepala sekolah dan berkoordinasi dengan rekan guru. Yang kedua menyiapkan bahan. Yang ketiga memberi petunjuk langkah-langkah kerja. Yang keempat melakukan kegiatan penggunaan media pembelajaran. Yang kelima melakukan pendampingan dan pengawasan setiap kegiatan. Output daripada kegiatan tiga ini, yang pertama tersampainya hasil konsultasi dan koordinasi. Yang kedua video dari unduhan YouTube. Yang ketiga hasil penjelasan terkait langkah kerja. Yang keempat terbentuknya suasana belajar yang menyenangkan. Yang kelima terciptanya suasana belajar yang diharapkan sesuai rencana kegiatan. Adapun nilai dasar pada kegiatan ketiga ini yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sedangkan kedudukan dan peran PNS sendiri itu sama dengan kegiatan 2 yaitu pelayanan publik. Lanjut kegiatan keempat yakni pembelajaran outdoor atau dilakukan di luar kelas dengan permainan. Tahapan kegiatannya meliputi koordinasi dengan teman guru sejawat, terus menyiapkan alat dan bahan. Yang ketiga memberi petunjuk langkah-langkah kerja. Yang keempat mengarahkan peserta didik ke lapangan sekolah. Yang kelima ke halaman sekolah maksudnya. Yang kelima melaksanakan kegiatan. Yang keenam melakukan evaluasi. Output daripada kegiatan 4 ini yaitu tersampaikannya hasil koordinasi. Yang kedua media berupa poster atau tulisan dengan kalimat ajakan atau berupa nama-nama suatu benda atau barang atau tumbuhan. Terus yang berikutnya hasil penjelasan terkait langkah-langkah kerja. Yang selanjutnya lagi terciptanya suasana belajar yang menyenangkan, dan yang terakhir hasil kegiatan siswa. Keterkaitan nilai dasarnya yaitu ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sementara kedudukan dan peran PNS-nya sama dengan kegiatan 2 dan 3 tadi yaitu pelayanan publik. Lanjut ke kegiatan terakhir, kegiatan kelima, yakni melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan kartu baca. Tahapan kegiatannya meliputi konsultasi dengan kepala sekolah dan berkoordinasi dengan teman guru. Terus yang kedua menyiapkan media. Yang ketiga memberi petunjuk langkah-langkah kerja. Yang keempat melaksanakan kegiatan penggunaan media. Yang kelima melakukan evaluasi. Output daripada kegiatan kelima ini yaitu tersampaikannya hasil konsultasi dan koordinasi media kartu baca, hasil penjelasan terkait langkah-langkah kerja, terus terbentuknya suasana belajar yang menyenangkan, terus yang terakhir hasil kerja siswa. Keterkaitan nilai dasarnya ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Dan kedudukan dan peran PNS-nya sama pada kegiatan 2 dan kegiatan 3 sama kegiatan 4 yaitu pelayanan publik. Demikian yang dapat saya terus jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan rencananya pada kegiatan ke-1 itu akan dimulai pada minggu pertama, tepatnya pada tanggal 1 November sampai dengan 5 November 2021. Yang selanjutnya kegiatan kedua itu juga akan direncanakan pada minggu pertama tanggal 6 November sampai dengan 12 cukup November. Pak Jafar ya. Ya Pak. Cukup ya. Oh siap Pak. Sekian dan saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih Pak Jafar. Silakan ya. Baik. Terima kasih Pak Jafar sudah dipaparkan rancangan aktualisasinya. Baik, kita ke Ibu Mentor.
diberikan waktu 5 menit maksimal untuk memberikan dukungan, penguatan, dan harapan-harapan kepada Pak Jafar dalam pelaksanaan pelaksanaan aktualisasi yang diawali dengan rancangan ini. Untuk itu kami silakan Ibu Salama. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Moderator dan Ibu host yang saya hormati dan Pak Jafar yang saya cintai. Baiklah, saya langsung untuk peningkatan kemampuan pembelajaran pada siswa kelas 1 dan 2 melalui media pembelajaran variatif di SDN 1 Maibuang. Dengan melalui media pembelajaran variatif ini di SDN 1 Maibuang yang diangkat oleh guru kami, maka pembelajaran kemampuan membaca siswa dapat meningkatkan dan proses belajar mengajar bisa berjalan lancar. Akhirnya indikator tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai yang kami harapkan. Oleh karena itu, pembelajaran variatif menggabungkan metode pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi peserta didik. Pada akhirnya, peserta didik kami antusias dan termotivasi oleh media pembelajaran dan tidak membosankan. Dan pada dasarnya, peserta didik tersebut dapat paham dan mengerti tujuan pembelajaran dan dapat pada saat asesmen penilaian mencapai tujuan apa yang diharapkan. Dan olehnya itu, harapan saya kepada Pak Jafar, begitu kembali ke SDN 1 Maibuang, agar proses pembelajaran mengajar dapat berjalan sesuai yang saya harapkan dan tujuan pendidikan, dan saya harapkan juga tingkatkan pembelajaran dengan pembelajaran variatif ini agar dapat mendukung siswa-siswa menyeluruh di SDN 1 Maibuang sehingga dapat tercapai pembelajaran efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Demikian yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Salama selaku mentor dari Pak Jafar. Semoga apa yang menjadi harapan dari Ibu mentor dapat dilaksanakan oleh Pak Jafar. Baik itu nanti dalam tindak lanjut maupun dalam pelaksanaan aktualisasi pada 1 bulan ke depan atau 30 hari ke depan. Sebelum ke Pak Penguji, saya sampaikan Pak Jafar, pertama ya, tolong nanti dirubah sedikit judulnya, bukan peningkatannya, tapi meningkatkan. Ya, kemarin oleh Pak Penguji, supaya Pak Penguji tidak koreksi lagi. Kalau Pak Penguji bukan tidak suka, tapi tidak tepat kalau peningkatan. Karena peningkatan itu seakan-akan sudah terlaksana. Oh, gitu ya, seakan-akan sudah terlaksana. Sementara kita ini masih merancang. Masih kita mau laksanakan ya, begitu ya. Berupa kata kerja dia ya. Oke. Kemudian penyebutan nilai. Nah, itu yang penguji hampir semua tadi dia koreksi. Penyebutan nilai itu jangan dikatakan lagi di situ mata pelatihan, akuntabilitas, itu bukan nilai, tapi mata pelatihan. Ya, yang disebut itu nanti nilai. Ya, tapi itu nanti pada saat laporan nanti kita lakukan seperti itu ya Pak Jafar ya. Jadi mata pelatihan itu bukan nilai. Itu mata pelatihan. Akuntabilitas nasional aneka itu bukan nilai. Nilai itu yang ada misalnya tanggung jawab itu ya. Ya, makanya saya katakan dahulukan itu nilai, baru di belakangnya mata pelatihan. Oke. Kemudian yang berikut tampilan daripada profilnya Pak Jafar itu diperbaiki ya. Kayaknya agak kabur ya, bahkan tidak bisa dibaca. Oh, jaringan mungkin Pak. Pas jatuh. Tahu ya, tapi tidak bisa terbaca memang. Ya. Siapa? Iya, oke. Nanti dites dulu ya kalau mau kira-kira di mana perbaikannya. Seperti itu ya. Siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Jafar. Semoga ini menjadi perbaikan dari saya. Namun tidak menutup daripada semua koreksi dan apa yang menjadi saran dan masukan dari Pak Penguji untuk lebih sempurna rancangan aktualisasinya Pak Jafar. Kita tahu bahwa Pak Penguji ini adalah merupakan seks yang menangani ini. Sehingga kalau tidak sempurna Pak, kita semua yang kenanya. Seperti itu ya. Oke Pak Jafar ya, terima kasih. Baik, kita ke Pak Arhan selaku penguji kita pada siang hari ini. Silakan Pak Arhan. Baik, terima banyak Pak Muiz selaku coach dan moderator pada ujian seminar rancangan aktualisasi siang hari ini. Terima kasih juga untuk Ibu mentor Ibu Salama sudah hadir menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk mendampingi Pak Jafar dalam seminar rancangan. Tadi sudah memberikan sedikit gambaran singkat terkait dengan kondisi yang ada di SDN 1 Maibuang. Kemudian sudah memberikan penguatan-penguatan. Kami tetap berharap kepada Ibu mentor pada saat
pelaksanaan kegiatan konsultasi dengan Ibu dapat memberikan saran-saran masukan yang positif, kemudian dukungan dan persetujuan tentunya untuk memudahkan Pak Jafar dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan aktualisasinya selama kurang lebih 30 hari. Untuk itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Bu Mentor. Pak Jafar, Siapa? ada beberapa saran masukan dari saya. Tadi sudah diwakili beberapa sama Pak Muiz, jadi saya tidak perlu lagi nanti menjelaskan terkait itu. Mohon dicatat dan nanti bisa dilihat di hasil recordingnya dan masukkan di dalam lampiran sebagai bukti atas perubahan yang kita lakukan. Yang pertama berkaitan dengan cover. Ya, cover tadi sudah berapa orang sudah saya jelaskan, nanti ditanyakan lagi sama teman-temannya untuk diseragamkan di angkatan 91. Kemudian lembar perbaikan ini sebenarnya belum dimasukkan. Itu nanti setelah seminar rancangan baru dimasukkan. Kemudian kata pengantar masukkan bupati, ya, kedua orang tua sudah bupati, pejabat-pejabat lainnya BPSDM, BKPSDM, ya, di situ sudah masuk Pak Coach, Bu Mentor, pengujinya tidak ada. Dan pengujinya dilupakan sampai. Bukan Pak, izin Pak saya jawab. Kemarin lambat Pak turun daftar namanya Pak. Oke. Kemudian daftar isi di bold ya, bab per babnya saja yang di bold, kemudian di hyperlink untuk memudahkan pembaca atau penguji menuju halaman yang dituju. Siapa? Tadi penggunaan nilai aneka sudah, kata-kata nilai aneka sudah diwakili, kemudian sudah gagasan juga tadi sudah. Kemudian analisis lagi nilai di setiap tahapan-tahapan kegiatannya. Semakin banyak tahapan yang bisa kita terapkan di setiap tahapan-tahapan kegiatan akan semakin bagus, karena di sini ada yang 2, 3, ya. Analisis lagi, semakin banyak tahapan yang relevan dengan tahapan kegiatan yang akan kita lakukan untuk kita terapkan yang nilai dasar profesi SN-nya itu semakin bagus. Kemudian koordinasi dan konsultasi cukup sekali saja di awal kegiatan. Ini saya lihat hampir di setiap kegiatan ada konsultasi, ya. Siap. Terutama di kegiatan 3, kegiatan 4, sekali saja di awal kegiatan. Kemudian sebenarnya hampir di setiap tahapannya ini sama setiap tahapan kegiatan. Terutama di kegiatan 3, kegiatan 4, ya, itu hampir sama sebenarnya. Kegiatan 5 buat sedikit berbeda, Pak Jafar. Siap Pak. Ya. Kemudian tidak ada kegiatan evaluasi di dalam sini. Masukkan satu tambahan kegiatan evaluasi untuk mengukur, karena kita bicara meningkatkan motivasi. Bagaimana kita mau mengukur kalau tidak ada kegiatan evaluasinya? Ya. Saya lihat di sini hanya melakukan kegiatan terhadap penggunaan media belajar, melakukan evaluasi hampir di setiap tahapan. Evaluasi apa yang dilakukan ini? Mungkin ada post testnya atau ada pengerjaan lembar-lembar soal. Nah, jadikan suatu kegiatan di kegiatan 6 mungkin kegiatan evaluasi dan monitoring, buat suatu indikator pengamatan kita, kemudian capaian dari data-data pengerjaan soal-soal mungkin. Jadikan sebagai tolak ukur apakah sudah optimal atau belum, ya. Kemudian rincikan jadwal sesuai 30 hari kerja, ya. Hari Minggu tidak termaksud. Siap Pak. Kemudian daftar pustaka sesuaikan lagi tahunnya, Pak Jafar. Iya Pak. Ya. Dan ada beberapa yang 2021 ini disesuaikan lagi tahunnya. Tidak semua. Yang dari Kita konsultasi dengan coach dan mentornya. Iya Pak. Yang dari Kolabjar. Iya, yang diambil dari Tahu Kolabjar. saya yang di Kolabjar itu, Ada yang di Kolabjar itu tidak ada tahunnya. Iya Pak. Yang di Kolabjar modulnya itu ada beberapa yang tidak ada tahunnya. Iya, ada yang saya cari kesamaannya Pak di lewat internet unduhan. Cuman saya lihat ada begitu Pak. Minta maaf nanti saya perbaiki Pak. Kalau di Kolabjar ataupun bukan di Kolabjar, di MOC ya. Iya, Di Kolabjar itu tidak ada modul. Iya, di emosi. Di MOC itu kalau tidak ada tahunnya,
lampirkan linknya saja, link dari Kolabjar. Siap, Pak. Siap. Jangan sembarang memasukkan tahun, itu bahaya nanti. Ya. Siap, Pak. Karena itu kutipan dari modul. Tetap lakukan konsultasi dengan coach dan mentornya. Laporkan setiap perkembangan kegiatan dan tahapan yang sudah dilaksanakan. Ada juga suatu kewajiban di Kolabjar untuk melaporkan laporan mingguan, minggu pertama sampai dengan minggu keempat, untuk diketahui oleh coach dan penguji. Kemudian, lengkapi semua bukti-bukti evidence yang ada di setiap tahapan kegiatan. Nanti akan kita periksa lagi pembuktiannya di ujian seminar aktualisasi. Jaga kesehatan, selamat beraktualisasi, perbaiki secepatnya laporannya, karena dalam perbaikan nanti 10 orang dikolektifkan saja, kirimkan melalui WA pribadi saya. Nanti akan saya tanda tangani via PDF. Kemudian nilai-nilai dasar profesi ASN ini jangan hanya sebuah tulisan saja, tapi betul-betul diterapkan pada saat pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan, dan jangan cuma Pak Jafar saja. Sebarkan nilai-nilai ini juga kepada rekan-rekan guru lainnya, supaya ayo sama-sama mengajak kita terapkan bersama-sama nilai-nilai dasar profesi ASN ini. Oke, selamat beraktualisasi, selamat menghabituasikan nilai-nilai dasar profesi ASN. Sekian dari saya kembalikan kepada coach dan moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Penguji. Banyak hal tapi sangat berarti ya, sangat berguna untuk menyempurnakan rancangan aktualisasinya Pak Jafar. Ada beberapa hal tadi walaupun mengulang, tapi saya pikir ini buat kegiatan evaluasi yang terakhir ya Pak Jafar ya. Karena itu adalah alat ukur, kegiatan yang mengukur keberhasilan. Boleh di setiap tahapan itu ada evaluasinya, tapi evaluasi hanya evaluasi di setiap tahapan, di setiap kegiatan boleh, tapi itu evaluasi hanya pada kegiatan itu. Tapi kegiatan akhir itu harus ada evaluasinya untuk mengetahui apa keberhasilan kita, ya. Karena dia bisa dipresentasikan berapa persen keberhasilan kita capai dalam kegiatan itu, ya. Gitu Pak Jafar ya. Oke, baik. Saya kira itu merupakan hal penting ya sebenarnya, hal penting keberhasilan kita. Baik, kemudian satu lagi, karena Pak Jafar selaku ketua kelompok ini, tolong format konsultasinya dibuat ya, format konsultasinya baik ke mentor maupun ke coach. Siap. Karena nanti di seminar akhir itu kalau Pak Penguji tanya, wah kewalahan nanti kita. Nanti di-share ke teman-temannya 10 orang ya untuk buat format konsultasi. Format konsultasi isinya kan cuma nomor kolom, kemudian materi konsultasi, kemudian apa tanggapan mentor atau coach, ya, kemudian via apa tatap muka atau via telepon, WA kah, gitu ya. Itu aja ya. Yang penting harus konsultasi. Apalagi di setiap minggu itu diwajibkan untuk melaporkan laporan mingguannya. Gitu. Oke Pak Jafar ya, terima kasih banyak Pak Jafar ya. Selaku ketua, memang harus begitu banyak tugas ya ketua kelompok. Ya, baik, terima kasih Pak Jafar. Saya sapa kembali Ibu Salamat, terima kasih selaku mentor. Telah bersedia tadi susahnya untuk masuk, tapi alhamdulillah masih bisa juga masuk pada Zoom meeting kita kali ini. Terima kasih banyak, semoga sehat-sehat selalu. 1 bulan ke depan kita bisa ketemu lagi di seminar atau Zoom meeting kita pada seminar laporan aktualisasi nantinya. Terima kasih sekali lagi, saya kembali ke Ibu Nining selaku host kita pada siang hari ini. Silakan Ning. Terima kasih Pak Muiz. Dengan demikian, seminar rancangan aktualisasi pada sesi Bapak Jafar telah berakhir, maka harapan dari Bapak Penguji, Bapak Coach, dan Bapak Ibu Mentor dapat segera dipenuhi oleh Bapak Jafar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada Ibu Mentor dan Bapak Jafar untuk dapat meninggalkan ruang ujian. Kita lanjut ke peserta berikutnya. Terima kasih. Mari Pak. Terima kasih Pak.